Oke, spesial pada malam hari ini kita bersama kalian sama Kak Raffi dan teman-teman dari seluruh Indonesia udah bergabung. Terima kasih. Saya Global Edu Amanah Kuliah di Turki, lembaga konsultan pendidikan kuliah di Turki ya, bersiap membantu teman-teman nih untuk melanjutkan kuliah di Turki ya, entah itu S1, buat ayah bunda nih juga hadir bersama kita semua. Buat teman-teman yang mau S2 silahkan nanti juga bisa bertanya-tanya. Dan lain-lainnya. COVID ready, wih mantap Kak Arifin ya, dari mana-mana nih ya, dari mana-mana. Nah, pada malam hari ini sengaja nih Global Edu mengundang Kak Raffi sama kalian buat menyapa teman-teman Indonesia di kesibukan mereka, tapi lagi liburan ya, kalian sama Kak Raffi ya. Tapi karena teman-teman lagi aktif nih di Turki juga lagi padat agendanya, kita mungkin menyapa Kak Aldian dulu. Merhaba Kak Aldian. Meraba teman-teman ya, meraba itu artinya halo teman-teman ya. Nanti belajar sama kalian sama Kak Raffi. Nah, Kak Raffi kita ganti-gantian aja nih diskusinya, dan terakhir nanti juga ada tanya jawab teman-teman, silakan. Saya nanya dikit aja karena saya dari kemarin tuh ngajak teman-teman Indonesia nih di kalian nanti tanggal 9 join ya, ada Kak Raffi sama kalian, nanya langsung aja sama mahasiswa Turki biar percaya kalau Turki itu gini-gini. Ya, seperti itulah. Tadi juga udah ngeliat video spesial dari kalian ya, ngebuat video vlog tuh teman-teman, buat teman-teman supaya kebayangin kampus PTN Turki seperti apa, dan sarapan kita semua teman-teman bisa nyusul kalian sama Kak Raffi untuk join di Turki. Oke, kita kenalan dulu di awal kalian sama Kak Raffi ya. Kalian dulu, kalian boleh share kepada kita nih teman-teman di Indonesia, kalian apa kesibukannya di kampus ya maupun di luar kampus, sekarang lagi di jurusan apa sih? Tadi kan saya juga sedikit nge-share tuh Kak Raffi di International Logistic Trade, itu ngapain aja sih Kak jurusannya ya. Nanti juga ke Kak Raffi baru nanti next lanjut pertanyaannya. Oke, mungkin Kak Raffi gimana Kak Raffi? Kenalan dulu boleh? Kayak Kak Aldian, di Kak Aldian kenalan dulu boleh? Oke, terima kasih nih dari Bang Far, dari dua mana teman-teman juga terima kasih juga udah pada gabung. Waktunya menerapkan diri. Suaranya kecil Kak. Kecil ya? Suaranya katanya serak-serak basah nih. Ya. Oke. Oke. Lagi dingin ya? Oh, for information di sana lagi berapa Celsius Kak Raffi? Kak Aldi? Lagi berapa nih? 2 Celsius. Lagi 2 Celsius. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Nama saya Aldian, saya dari Jakarta. Di sini lagi menempuh pendidikan S1 jurusan International Trading Logistik ya, perdagangan internasional dan logistik. Ya kesibukannya sehari-hari ya, ini sekarang lagi libur semester nih, jadi kita di rumah aja nggak ngomong gitu. Jadi kalau misalkan sehari-hari itu kegiatannya ya kampus, pulang kampus kita olahraga, ya terus masak. Kalau di sini tuh kita bikin makanannya ya masak sendiri ya, kalau lebih enak aja sama lidah kita. Terus apa lagi ya? Ini sih udah gitu aja, paling kampus, kuliah, belajar, olahraga udah. Itu ya kesibukan dari kalian lagi kuliah dan lain-lainnya. Oke, ke Kak Raffi sekarang. Kak Raffi, boleh dong kenalin diri dulu Kak Raffi. Lagi sibuk apa nih sama teman-teman? Mungkin boleh spill juga Kak Raffi dari mana nih, biar tadi kalau kalian kan dari Jakarta ya, Kak Raffi nih the best nih, dari luar Pulau Jawa nih. Silakan Kak Raffi. Oke Bang, sebelumnya terima kasih buat Kak Aufar sama teman-teman semua. Merhaba, nasalsenes semua, umarmi sinis. Perkenalkan, nama gue Raffi. Asal gue aslinya dari Indo itu Kalimantan Timur, Bontang. Tadi ada yang dari Balikpapan tuh, deket tuh dari kota gue. Gue sekarang lagi kuliah di jurusan Elektrik Muhandis Listrik atau Teknik Elektro, sarjana S1. Kesibukan sekarang sih kalau libur cuman olahraga ya, nge-gym, paling masak, kayak gitu doang kalau lagi liburan, karena nggak tahu mau diisi apa lagi. Mungkin main basket sama main bola. Terus kesibukan biasanya sehari-hari itu kalau lagi kuliah kan gue
juga Badan Pengurus Harian di PPI Banderma ya. Jadi di Banderma itu ada PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kebetulan gue jadi BPH-nya di sana di bagian budaya minat bakat. Segitu aja, Bang Ovar. Siap. Thanks kalian, Raffi. Ini sedikit histori. Kalian Kak Raffi ini berangkat tahun kalian duluan ya. 2020. 2020, Raffi 2021 ya, beda setahun. Tapi nggak lama, tiba-tiba Aldian udah jago banget bahasa Turki waktu 2001 saya kesana ya, Februari ya. Saya terakhir ketemu Aldian tuh 2021 ya, Februari ya, dia. 2022 apa 2021? 2020 ya? 21, Bang. 21 ya, siap. Aldian terakhir ketemu di bandara kita dia ya. Raffi ya, kita ketemu di bandara waktu itu. Sip. Oke, pertanyaan sama nih ke Kak Aldian dan Kak Raffi gitu ya. Pertama, boleh nggak sih Kak kasih tahu kita semua nih kenapa sih akhirnya kalian tuh milih Turki sebagai tujuan negara nih untuk melanjutkan pendidikan? Ini pembukaan saya 3 pertanyaan aja deh, sih saya nanti teman-teman yang nanya langsung deh. Siapin pertanyaan ya. Silakan Kak Ali. Untuk saya, kenapa ke Turki ya? Satu, ini tuh kampus-kampus sini standarnya tuh Eropa. Jadi walaupun ini ada di, ya bisa dibilang Asia juga, bisa dibilang Eropa juga, tapi standarisasi dari kampus di sini tuh Eropa. Jadi ya tidak lebih buruk atau tidak lebih baik juga dari negara-negara lain di Eropa. Jadi nggak ada salahnya juga untuk melanjutkan pendidikan di sini kan. Terus apalagi ya di sini satu ya, untuk kita yang beragama Muslim itu paling top lah di sini. Alhamdulillah kita nggak pernah yang namanya bingung mau sholat di mana. Jadi kita jalan dikit kanan kiri dari masjid, suara azan di mana-mana. Pokoknya untuk orang yang beragama Muslim paling cocok sini. Terus apalagi ya, biaya kuliah di sini tuh terbilang sangat murah sih, benar-benar murah. Kayak paling di sini untuk biaya yang agak lumayan itu untuk biaya sewa rumah ya. Biaya sewa rumah itu ya kisaran 3 juta lah kalau dirupiahkan di Indonesia. Untuk sisanya kehidupan sehari-hari itu tergantung kitanya. Ya kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya boros ya boros. Kalau misalkan orangnya hemat ya akan hemat. Tapi so far sih menurut saya nih kuliah di Turki ya terjangkau lah. Oleh karena itu salah satu alasan juga. Wih, itu ya keren banget tadi ya, standar Eropa, biaya terjangkau, dan tadi terkondisikan lah untuk teman-teman yang Muslim berkhusus ya, nggak susah ya, nggak kayak Eropa yang lain, nggak susah nyari makanan halal dan masih di mana-mana. Tadi kesimpulan dari kalian keren banget. Nanti di spill deh biaya kuliahnya deh. Boleh deh. Oh iya, kalian di jurusan apa? Perdagangan internasional. Oke, berapa Kak SPP-nya? Kalau saya kan mahasiswa tahun 2020 ya, itu SPP saya sekarang 2.500 sekian. Nggak tahu kalau semester depan mau naik apa enggak, pokoknya terakhir saya bayar itu 2.200.000. 2.200.000 tuh teman-teman ya. Kuliah di Eropa, ya Allah, murah banget ya. Iya, terjangkau banget lah, Nggak jauh beda dengan. Iya, kualitas kampus juga bagus. Ada kolam berenang, lapangan basket, tenis, apalagi tuh? E-sport. Lapangan E-sport bola, juga ada. Lapangan bola. stadion juga ada. Apalagi ya? Ya banyak deh. Terus ada gaming room-nya juga, kayak suka main game tuh. Jadi kayak tempat e-sport gitu, kita ada PS, di situ kita bisa main. Di depan ada rumah sakit juga ya, di Banjarmasin kan ya? Iya, langsung ketemu rumah sakit. Depan itu. Wah, keren deh. Tadi kurang lebih yang kayak tadi kalian spill lah di video tadi tuh. Besok Kak Raffi ya video itu ya. Siap. Keren banget. Terima kasih kalian. Di awal tuh udah banyak penasaran saya yakin nih. Lanjut nih ke Kak Raffi ya. Kak Raffi di jurusan apa Kak Raffi tadi? Di jurusan Teknik Elektro, Bang. Teknik Elektro. Banyak tadi saya ada Kak Fauzan kayak ini ke Al-Falah di Klender pengennya engineering. Nah, cocok nih ketemu Kak Raffi. Sip. Oke, silakan Raffi tadi. Kenapa sih akhirnya Turki Kak Raffi dibandingkan semua negara? Ya. Jadi kenapa gue milih Turki buat kuliah? Karena gue sama kayak Bang Aldian tadi, Turki itu
kuliah di Turki itu standarnya kayak Eropa nih. Cuman kan misalnya kita mau sebagai orang Muslim ya, kepengen negara yang Islamnya kuat gitu, tapi berkelas Eropa. Nah itu tuh kenapa gue milihnya ke Turki, karena di sini masjid itu di mana-mana. Misalnya kita mau sholat, gampang kita nemuin masjidnya. Terus kedua sih, gue kepengen nyari pengalaman baru ya di kota, di negara orang gitu. Terus sama nambah ilmu bahasa juga. Eh, karena paling penting pengalaman sih kalau kata gue. Gue tuh paling suka cari pengalaman baru, makanya gue milih di Turki gitu. Kalau di Indonesia kan kayak gitu-gitu aja, dekat sama orang tua juga. Pengen nyoba pengalaman baru juga gitu bang. Kayak gitu bang Alvar. Oke, jadi kayak banyak ketemu ya, misalnya ya sama aja kayak di kuliah di Jakarta, di Bandung, dari sono juga naik pesawat juga kan ke sini kan, udah langsung aja ke Turki lah, bener nggak sih Vi? Iya. Iya bang. Bener, iya, langsung aja ke Nervous. Turki itu ya. Nervous gue. Terus nervous ya. Oke Sama, oke oke. Bang mau nambahin nih, yang Apa tadi tuh? Raffi udah bilang, eh, ada kita di sini salah satu yang nggak bisa mahasiswa Indonesia yang kuliah di Indonesia lakuin, itu adalah PPI. Apa? PPI Oh PPI. PPI itu ya, adalah Persatuan Pelajar Indonesia ya. ya di sini kita ya, apalagi kalau misalkan kita jadi apa namanya anggota pengurusnya ya, itu banyak ngelakuin hal-hal seru lah. Kita nanti tahu cara gimana organisasi, sedikit banyaknya kita akan belajar secara perlahan. Jadi nggak hanya belajar di kelas aja ya, tapi berorganisasi, terus dengan mahasiswa internasional juga ya di sana ya. Iya betul. Kalian satu kelas tuh ada mahasiswa, karena banyak cover di Turki itu gimana sih? Kelas itu ada kelas internasional ataupun kelas lokal, apa emang dicampur langsung atau gimana? Dicampur. Jadi di kelas kita tuh ada orang dari benua Afrikanya, ada orang Arab, orang Turki juga, dari mana-mana lah. Dari mana-mana ya. Ya, Siap. paling jauh gitu. Itulah jadi keunggulan salah satunya. Jadi kalau saya pernah dengar tuh dari teman-teman pimpinan di kampus-kampus Turki itu 10% tuh mahasiswa asing di kampus Turki ya. Di kelas-kelasnya itu pasti nggak hanya mahasiswa Indonesia, Turki ataupun negara-negara lain lah seperti itu. Oke. Nah, lanjut nih Kak, dari mungkin banyak banget teman-teman yang kelas 12 yang join pada malam hari ini. Spill persiapan deh gitu ya, persiapan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk kuliah di Turki ya. Ini pertanyaan kedua saya, nanti terakhir saya, nanti teman-teman silakan untuk nanya langsung ya. Persiapan masuk ke Turki itu apa aja sih harus disiapin Kak? Dari siapa dulu nih? Aldi dulu deh. Coba Reviso. Gue Oke, dulu bang ya. Aldi, Ini pengalaman gue kemarin sebelum berangkat ke Turki. Kemarin itu gue berangkat ke Turki pakai nilai rapot ya. Nilai rapot SMA kelas 12. Jadi otomatis buat kalian yang pengen kuliah di Turki, belajar giat lah. Persiapkan nilainya di SMA itu nilai rapot. Ketika lulus nanti minimal 75 lah. Minimal tuh 75 paling rendahnya. Pokoknya ya intinya persiapin belajar kalian. Apapun itu pilihan kalian kuliah di mana. Mau di Indonesia atau di Turki, belajar dengan giat. Siapin yang terbaik untuk rapot kalian lulus SMA nanti. Itu aja sih persiapan gue kemarin. Oke, persiapan nilai rapot. Spill kan nilai rapot berapa tuh kemarin rata-rata tuh? Minimal. Rata-rata gue 8 semua sih, Bang. 8 ke atas. ya. Walaupun nanti di Turki itu minimal 70 ya. Jadi Raffi udah 80, udah enak banget tuh. Apalagi teman-teman di Indonesia kan saya perhatiin tuh ya itu minimal 70, 75 tuh udah oke lah gitu ya. Jadi kalau untuk yang Global Edu sendiri kita menstandarisasi 70. Raffi 80 udah oke banget. Itu ya. Sip. Persiapan rapot teman-teman ya. Yang kelas 12 nih, yang masih kelas 10, kelas 11 enak. Masih panjang perjalanan, masih panjang lah. Kelas 12 nilai rapot semester terakhirnya diamankan. Oke, kalau kalian gimana Kak persiapan Kak? Ya persiapannya kurang lebih sama ya, kayak nilai rapot dan lain-lain. Untuk lebihnya sih ntar ada yang kepikiran kayak, wih ini nanti ngurus paspor dan visa gimana, nanti ngurus pendaftarannya gimana, apalagi yang nanti kalau udah sampai nanti gimana ngurusnya segala macam. Yaitu mungkin kita jangan
kalau dipikirin ya, kalau udah itu kita pikirin yang ada di depan dulu, kayak nilai aja dulu. Sama kalau misalkan untuk kedepannya mungkin persiapan tuh akan dibantu dari dia sendiri ya Bang ya, betul nggak? Ya, betul betul. Karena dari GIA itu GIA Global Ide Amanah ya teman-teman, singkatannya GIA. Jadi kita hadir untuk kalian nih, untuk membantu supaya nggak pusing lah ketika sudah sampai di Turki ya, seperti itu. Oke, lanjut. Wah, ini udah mulai nanya nih, nggak sabar nih. Oh, Siap. ya, sama Terus, ini aja sih. oke, gimana lagi? Ada lagi, Aldi? Sama persiapan, kalau udah sampai ya persiapan mental aja lah udah. Oke, mental ya, supaya nggak shock culture gitu. Apa yang perlu Ya, dipersiapkan mental? ya persiapan mental tuh pertama mungkin kita masih senang ya, tahun-tahun pertama tuh kita nanti pas pertama sampai tuh bakalan belajar Tomer nih. Ini baru banget ada yang nanya nih, masuk punchline. Tomer tuh artinya Türkçe Öğrenim Merkezi. Jadi kita tuh seperti kayak kursus bahasa Turki, itu kurang lebih berapa minggu ya? Satu levelnya tuh sekitar 6 minggu, ya 6 bulan lah. Kalau yang cepat 6 bulan ya, kalau yang lama bisa, ya pokoknya let's say 8 bulan lah untuk ambil waktu tengah-tengahnya. Itu ya kita masih senang, masih kayak baru masuk kelas, wih baru sampai Turki nih, udah baru kuliah di Turki gitu ya, masih hype lah, masih atmosfernya masih membara-bara. Terus kalau misalkan kita pas lagi belajar di kelas tuh seneng tuh karena masih gampang, karena masih kayak kita belajar bahasa Inggris, kayak kalau ibarat kata di bahasa Inggris kayak hello, good morning, good afternoon, good evening, kayak gitu-gitu. Ya kita masih senang kan, masih belum ada beban mungkin ya ada strugglingnya dikit, cuman ya cuma have fun lah, senang. Nanti ini yang bakalan mental kita akan keuji ya pas sudah masuk tahun pertama, itu kita belajar di kelas bahasa Turki sama belajar di kelas biasa atau kelas reguler yang udah mulai belajar gitu ya, itu akan beda banget pokoknya, bertolak belakang. Kalau misalkan yang mungkin kita di kelas bahasa Turki itu kayak pakai bahasa baku dan gurunya itu ngomongnya perlahan-lahan, misalkan kayak ngebahas kayak, oh coba kalian ceritakan hari ini mau ngapain aja, bla bla bla, pokoknya segala macam kayak gitu. Coba kalau nanti di kelas yang udah mulai belajar biasa, itu sama kayak kita belajar aja, kayak kita sekolah gimana sih, gurunya ngomongnya cepet atau ya kayak kita ngobrol aja biasa, tapi ini pakai bahasa Turki bedanya. Mungkin kalau tahun pertama itu agak struggling dan banyak juga yang nggak sedikit juga yang kena mental, ya karena itu. Makanya kita kalau biasanya mahasiswa di sini kalau udah bisa survive 1 tahun pertama, setahun setengah pertama itu, insya Allah bisa lah. Ya, intinya kayak gitu aja sih Bang. Nah, itu ya, Ya semangat aja lah. balik ke kita ya, kalau kita Ya kembali lagi, tujuan kita apa? oke itu ya persiapannya. Ya, memang harus sama-sama ikhlas nih, orang tua juga ikhlas nih, buat ayah bunda Joy ini juga support teman-temannya ya. Dan Ya betul. selain betul. kalau kita pun juga kalau ada informasi-informasi tambahan untuk saling menguatkan dan lain-lainnya, bisa tadi kontak senior-seniornya, kadang-kadang kan yang memang udah berpengalaman dan lain-lainnya. Oke. Ya betul. Terus terakhir dari saya, nanti teman-teman silakan bisa nanya langsung di chat ataupun nanya langsung. Nah, dari semua kota di Turki, Raffi Aldian milih Bandirma nih, gitu kan. Nah, boleh dong Kak share nih, karena kita kan juga Global Edu Amanah ini kan buka pendaftaran untuk yang Bandirma ya, buat teman-teman yang mungkin gap year ataupun yang kelas 12, itu bisa daftar di Bandirma, nyusul Kalja sama Kak Raffi. Nah, boleh dong Kak kasih tahu nih, tadi kan udah videonya udah oke banget nih. Nah, mungkin lebih ke kampus dan kota, mungkin ke kotanya sih, kenapa sih kira Bandirma yang dipilih di IV gitu sih. Silakan siapa dulu, boleh. Gue jawab ya, Bang. Ya, Gue dulu. Ya, jawab. Jadi kenapa kalian tuh harus milih Bandirma gitu ya? Pertama, Bandirma itu kota yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi sedang lah. Kemana-mana itu, misalnya kita sebagai pelajar tuh enak banget gitu. Kemana-mana bisa jalan kaki, bisa dijangkau dengan mudah gitu. Naik bis, misalnya kita mager juga naik bis. Jalan kakinya nyampe gitu, misalnya kita mau. Misalnya kita nggak males. Terus Bandirma itu lokasinya di bagian Marmara Bolgesi. Itu tuh sama Istanbul, kalau kalian tahu Istanbul itu dekat banget
Kalau naik kapal 3 jam, kalau naik bis itu 5 jam, 4 jam kurang lebih. Nah, kenapa milih Banjarma? Karena itu salah satunya. Kemana-mana deket, ke bursa deket. Misalnya mau main salju, ke bursa, ke Uludah. Nah, enak. Ke Istanbul, deket juga. Gitu. Di Banjarma tuh kotanya kecil tapi enak gitu. Kayak ya tentram aja gitu. Nggak kayak kota-kota besar lain. Rame. Pokoknya buat pelajar, kalau ke Banjarma cocok dah kalau misalnya mau fokus belajar tenang gitu. Misalnya mau jalan-jalan dan pengen cari kota yang besar, di Banjarma itu enggak sih. Lebih baik misalnya kalian mau belajar dan pengen cari kota yang simple, habis itu kecil, kemana-mana deket, itu mending pilih Banjarma, itu cocok banget buat kalian. Udah, Bang Aldian mungkin ada tambahan. Oh ya, sama ya nambahin dari Rafisu, benar kata dia, kalau Banjarma tuh kotanya bukan kota besar dan bukan kota kecil. Ya sebenarnya kecil sih, kecil banget. Sama Bekasi juga gedean Bekasi. FYE. Tapi kita kemana-mana deket, kayak mau ke Istanbul deket, Bursa deket, pokoknya mau kemana-mana deket lah. Sama di sini itu enaknya benefitnya kita nggak harus banyak bayar keluar uang untuk biaya transportasi, kayak yang dibilang revisi tadi. Kita kalau misalkan mau ke kampus aja tuh sekalian naik, misalkan kita, ini yang pengalaman saya pribadi ya, kelas 9, saya jam 8:30 tuh baru keluar rumah, itu nggak telat. Maksudnya sedekat itu, kayak semudah itu untuk untuk sampai kampus, karena sekali ngetap 4,7 lira ya 4.000 lah, udah sampai kampus. Jadi kita nggak harus buru-buru. Kayak misalkan kita di kota Istanbul, itu kelas jam 9, itu kalian dari jam 7 terus sudah prepare keluar rumah, kalau nggak akan telat. Sama satu lagi, untuk biaya ini sih, di sini tuh biaya hidup lebih murah tuh ya, Iya, dibanding kota-kota di lain. sini tuh Ya karena kita, biaya hidup jauh lebih murah daripada kota-kota besar yang lainnya. karena kita kecil ya, mungkin nggak tahu ya di luar sana gimana ya. Mungkin kayak kita dibandingkan dari orang kuliah di Jogja sama di Jakarta, mungkin kayak gitu ya. Misalkan kita beli di Jakarta sate satu porsi 30.000, di Jogja mungkin 10-15.000, mungkin kayak gitu. Nah, Bandirma ya itu. Sama Bandirma itu kotanya tenang, benar-benar tenang banget. Tenang, benar-benar tenang karena populasinya nggak begitu banyak dan hiruk pikuknya juga jarang, nggak ada sih. Kita keluar rumah atau kita naik ke rumah paling atas, balkon, itu udah view-nya laut semua. Bener nggak? Iya, dikelilingin laut gitu. Soalnya Banjarma pinggir Iya. laut kotanya. Iya, intinya ya nyaman aja sih kalau yang suka ketenangan. Intinya gitu aja. Jadi cocok banget ya buat teman-teman yang memang belajarnya fokusnya di Bandirma, nanti healingnya katanya juga nggak jauh dari Istanbul. Banyak kan anak Bandirma tuh healingnya kan ke Istanbul. Tapi nanti kalau belajar enak tuh kan Bandirma gitu dia kurang lebih ya. Iya, intinya kalau kita ke sini ke Turki mau ngapain? Kalau banyak juga. Maksudnya ini pengalaman pribadi kita ya, kayak nggak sedikit kayak, orang udah ke sini tuh bosan, bilang ada apa-apa di sini. Ini kotanya jelek, bla bla segala macam. Pindah ke kota lain dan lain-lain. Ya, sekarang kembali lagi ke kita masing-masing. Kita jauh-jauh ke sini mau apa tujuan kita? Mau jalan-jalan ya udah jalan-jalan ke tempat-tempat yang apa rame aja kayak gitu, kayak Istanbul, Ankara gitu-gitu. Oke, Gitu. siap. Keren. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang memang yang nyaman ya dengan kayak ibarat tadi kan di Jogja itu kan memang udah kota pelajar banget di sana kan. Kalau Iya. Bandirma kayak gitu lah ya. Seperti itu. Dan tadi ya support sistemnya terkait transport juga deket. Saya juga kemarin ke Bandirma sama Aldi, kita langsung turun di depan itu dia, turun di Iya, depan depan kampus. kampusnya ya. Iya. Iya. Dari apartemen waktu itu langsung turun terus nyampe depan kampus. Kayak tadi di video lah, naik pulang pun juga depan kampus tadi kan. Naiknya kan. Betul. Nah, itulah komitmen banget buat teman-teman yang memang pengen nyaman kuliah di PTN Turki. Oke, kita
masuk ke kolom chat nih. Udah banyak yang Oke. sip dari beberapa terkait tentang kalau spill fakultas saya tadi udah kasih link ya. Itu udah ada. Kalau fakultas Nah, fakultas apa aja? boleh bantu jawab. Boleh. Ada ini, ada kedokteran, kayak apa ya, fakultas kedokteran, terus kelautan, ekonomi ilmu administrasi, terus fakultas ilmu sosial, itu apa ya, FISIP ya FISIP. Terus ada fakultas teknik sama ilmu pengetahuan alam, itu fakultas Serapisu tuh ya. Fakultas Iya, ilmu terapan nih fakultas saya, terus teknik. fakultas ilmu kesehatan, fakultas olahraga, seni rupa, FSRD itu, sama pertanian tuh ada. Komunikasi broadcasting itu ada. Ada di Ada. Yeni Media. Yes, Ilmu betul. komunikasi. Oke itu ya. Ilmu komunikasi ada, broadcasting ada, psikologi juga ada, keperawatan ada. Keperawatan ada. Keperawatan ada. Keperawatan itu favorit di sini loh. Iya, jadi Jadi di ada kampus kelas. Bandung sini tuh jurusan Oh, keperawatannya cukup iya. bagus. Ya ini fun fact ya, ini dari Indonesia tuh banyak, dari penjuru Turki banyak, dari Afrika tuh banyak banget, kayak orang Somalia gitu-gitu, yang negara-negara konflik, maaf ya, kayak negara-negara yang konflik, dan negara-negara yang ya negara-negara yang di luar sana yang kekurangan mungkin, itu banyak banget mahasiswa yang ambil ke perawatan. Oke, sip itu ya jurusan. Terus terkait uh, nih kultur orang-orang Turki kayak gimana kak? Mereka open nggak sih kak sama mahasiswa asing? Nah kita kan bule-bule asing nih, bule-bule Asia. Gimana nih? Kalau misalkan Silakan. ya ini by experience saja ya. Kalau misalkan dari orang-orang Turki itu sendiri tuh macam-macam ya, kayak kita juga orang Indonesia kan, kita juga orang Indonesia ada yang suka kalau ada, misalkan nih kita tinggal di satu tempat, terus di tempat kita tinggal tuh tiba-tiba banyak orang dari luar wilayah kita datang tuh. Ada juga yang ya biasa aja, ada yang cuek, ada yang nyaman, ada yang risih, ya masing-masing. Tapi so far orang Turki sih cuek sih, yang penting kita nggak aneh-aneh. Apalagi kan ya mereka tahu lah kalau orang Indonesia tuh nunduk gitu kemana-mana, ibarat kata kayak sopan lah anak-anaknya. Mereka nggak pernah risih sih so far sama kita, kecuali kita melakukan hal-hal yang bikin mereka terganggu, ya itu aja. Dari Raffi gimana sih pengalaman Raffi? Pengalaman untuk kultur orang-orang Turki di sini, kalau pengalaman gue pribadi, orang Turki itu tipenya bener kayak kata Bang Aldian, cuek. Jadi mereka itu nggak peduli sama kita kalau kita nggak mulai duluan. Jadi kayak kemarin gue pas pertama kali masuk kuliah itu, jadi dari diri kita sendiri nih yang langsung mendekatkan diri ke mereka, kita ngajak ngomong, kenalan kayak gitu. Nah, setelah kenal sama kita, mereka itu baik banget, beneran baik banget, dibantu. Jadi kayak catatan nih, misalnya catatan di kelas, itu tuh berfungsi banget gitu. Dia nanya ke kita, lu tuh kesusahan ya ngedengerin Hoja tuh ngomong apa gitu. Ya udah Hoja nih, itu apa, kamu Bang? kasih. Kenapa? Hoja itu apa? Oh, Hoja itu dosen. Lu nggak ngerti dosen ini ngomong apa, ini gua kasih catatannya ke lu. Kayak gitu, saking. Dan satu lagi, orang Turki itu perhatian kalau misalnya sudah kenal ya. Kalau sudah kenal sama kita tuh perhatian banget, nggak cowok, nggak cewek, itu perhatian banget ke kita. Ditanya welcome apa enggak? Welcome. Asalkan kita mau aja gitu. Asalkan kita mau mendekatkan diri ke mereka, kita mau kenalan apa enggak, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya orang Indonesia di Bandirma ini termasuk ya bisa dibilang sopan-sopan ya. Kayak kemarin ada teman gue di tim basket kampus ya. Itu tuh bilang orang Indonesia tuh kenapa kok sopan banget gitu. Jalan nunduk, terus setiap minta tolong tuh ngucapin dulu maaf, minta tolong boleh nggak kayak gitu-gitu. Mereka tuh kaget gitu. Orang Indonesia tuh sopan itu. Dan mereka tuh senang sama orang Indonesia sebenarnya. Ya tergantung kita aja bersikapnya. Apa yang kita lakuin ke mereka, pasti mereka bakal balas balik ke kita yang apa yang kita lakuin kayak gitu.
Wah, jadi emang mereka udah terbiasa dengan mahasiswa asing ya, karena memang Turki tuh kayak hub negara-negara Eropa lah, banyak orang yang akhirnya belajar berekonomi, ya berbisnis di Turki ya. Jadi mereka udah, dan memang pendapatan terbesar di Turki itu wisata ya, dari orang Iya asing. betul, orang asing. Jadi mereka udah terbiasa lah. Jadi teman-teman jangan kaget lah. Oke, teman-teman silakan kok boleh nanya langsung kalau mau yang nanya via kamera dibuka nanti tinggal raise hand. Silakan Bunda Untuk ya. persiapan Ini ada silakan juga. Saya juga ngajak orang tua berangkat teman-teman. perlu siapin dana untuk persiapan berangkat perlu dana, siapkan dana berapa itu mungkin bisa langsung ditanyakan aja dengan Mas Alvarnya ya. Kalau kita Karena tuh mungkin setiap tahun berbeda-beda harganya. tapi nggak beda kok, nggak jauh beda malah. Kita sekarang itu kita untuk yang jalur berkas ya, jalur berkas itu kita udah buka yang jalur berkas dan Istanbul Unif ya, Istanbul Unif itu nanti ada seminarnya juga teman-teman ya. Untuk yang berkas kita kerennya gini kalian sama Kak Raffi, sekarang udah bisa daftar 10 PTN. Mungkin kalau dulu kan cuma 3 PTN Turki ya berkasnya kan. Nah ini kita bisa daftar ke 10 PTN Turki. Salah satunya adalah kampus Bandirma. Tadi juga ada nanya terkait presentasi keterima gimana kalau untuk ke Bandirma, kita karena udah deket juga sama kampusnya, kita punya kuota khusus lah, jadi besar masuknya. Nah, plus untuk yang kampus sekarang ini, kita ada free assessment itu tadi yang waktu itu kita kasih tahu jadi teman-teman sebelum berangkat kita assessment dulu tuh kepribadian minat dan bakatnya dengan tulisan tangan gitu ya. Jadi kita bisa merefleksikan jurusan yang cocok buat kalian. Plus tadi ya untuk jalur berkas nilai rata-ratanya 70. Kalau 7,2, 7,1 itu bisa banget ya. Di atas 70 bisa. Oke banget. Tadi ada pertanyaan tuh ya, 7,5 ke bawah gimana? Yang penting di atas 70. Ya itu udah bisa seperti itu. Untuk S2 jurusan ilmu komunikasi broadcasting ada. Sama S2 yang hukum itu ada di Fakultas Ilmu Politik dan Administrasi Publik tuh itu ada. Setahu saya tuh ada. Kalau nggak salah ya, setahu saya ada. Terus dari bentar Bang, gue pengen ngejawab nih ada yang nanya dari Selvi, bahasa Turki susah nggak Kak? Kalau menurut gue jujur ya, sama sih kayak belajar bahasa Inggris gitu. Jadi vocabnya, grammarnya aja yang susah. Kebalik. Grammarnya gampang nih, cuman kita harus memperbanyak kosakata kita gitu. Kayak ini menurut gue ya pribadi ya, kalau grammar bahasa Turki sih gampang, cuman vocabulary itu paling penting, kosakata itu paling penting. Cuma kan kayak kita bisa grammarnya jago, cuman kosakatanya masih dikit tuh sama aja kayak bahasa Inggris aja gitu. Kurang lebih lah. gitu. Masih susah bahasa Rusia. Tes dong pakai bahasa Turki tuh tadi. Gitu. Nah, introduce pakai bahasa Turki. Halo, Bang Adan. Yes. Apa? Nah, itu bahasa Turki tes nih. Aduh. Pengen tes sih nanti deh. Kasih gambaran kita. Ya, nanti Bang, nanti. Apa sih? Nanti aja anunya bahasanya, Ya, nantilah mungkin sama Global 2 mana mungkin kalau misalkan ikut kelas bahasa Turki itu mungkin ketemu kita ini lagi. Siap jadi tutor ya? Siap bener ya? Oke. Tenang. Ini adalah lanjut pertanyaan. Spill jangan. Spill dulu jangan. Yang foto sama rektor. Halo, merhaba. Spill jangan foto sama rektor. Oke. Itu ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Torik Stauki ya. Ilahiyat ada nggak? Ilahiyat itu agama ya sih ya? Agama nggak ada. Tapi katanya bakal ada di Bandirma, di jurusan kita, di kampus kita tuh bakal ada jurusan ilahiyat, bakal ada dibikin. Psikologi ada nggak Kak? Ada. Dari Ariel 945. Kak di Turki ada kelas internasional nggak Kak? So far kalau untuk kelas internasional ya kita internasional jadi dari orang Turki ada, dari semua negara ada. Tapi kalau untuk khusus internasional tapi pakai bahasa Inggris kayak kampus-kampus swasta di Istanbul atau dengan lain-lain itu nggak ada. Kita pakai bahasa Turki semua. Kak, kemungkinan masuk kampus di Turki besar atau enggak ya? Kemungkinan sih besar lah. Apalagi kalau misalkan yang tadi dibilang sama Bang Alvar sendiri tuh di atas rata-rata dari 70 aja. Itu
chance untuk masuk kuliah di PTN Turki itu besar ya, insya Allah lah. Buktinya kita bisa di sini gitu, karena ada orang tua aja. Ini saya Tantangan. tadi pertanyaan yang tadi dari ayah nih, ayah. Beberapa ayah bunda kan juga join spill. Oh ya, silakan dijelasin dulu Bang. Nah, jadi kita udah buka 2 jalur nih, jalur berkas sama jalur tes. Nah, kalau dulu kalau lihat sama Kak Raffi itu lewat jalur berkas. Ya, berkas, ijazah, yang sebelah kiri kita nih. Nah, itu benefitnya tanpa tes. Terus didaftarkan ke 10 PTN Turki. Nah, kita sangat-sangat membuka peluang dan sangat-sangat berusaha untuk teman-teman masuk ke PTN Turki. Bagaimanapun itu caranya. Berbagai macam cara, karena kita udah 5 tahun. Kurang lebih kita udah 5 tahun berpengalaman gitu ya. Jadi udah banyak cara lah kita bisa tempuh untuk ke PTN Turki. Tinggal teman-teman mau apa enggak aja gitu sih. Terus ada free program bahasa tadi ya, kalian bilang. Kak Raffi sama Lin juga dulu pakai program bahasa sebelum keberangkatan online. Bisa juga. Itu udah free. Sama free assessment tadi, penjurusan. Ya, penjurusan pakai tulis tangan, nanti yang nilai yang research yang nilai itu Bu Kartika itu alumni lembaga Amerika. Jadi dia lulusan dari USA, nge-assessment teman-teman supaya teman-teman tahu nih cocoknya di jurusan apa. Jadi udah lengkap lah, sekarang makin berkembang. Alhamdulillah, Aldi, Raffi, makasih doanya ya. Nah itu. Terus juga silakan konsultasi teman-teman. Jadi intinya kalau untuk syarat masuk cuman nilai ijazah atau SMA rapot semester 4 dan semester 5. Nah, kalau yang udah lulus masih bisa pakai ijazah ya. Yang gap year silahkan daftar, bisa juga. Itu yang sebelah kiri. Nah, itu biayanya normalnya 3 juta. Nah, alhamdulillah awal tahun ini ada masih ini nih kesempatan potongan harga jadi 2,5 juta. Itu untuk yang berkas gitu ya. Jadi kita menjamin sampai masuk lah seperti itu. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan itu jalur Yos Istanbul Unif. Keduanya Bandirma Istanbul sama-sama kampus negeri gitu kan. Tapi memang kalau kampus negeri Turki itu uniknya itu tergantung mereka menerima mahasiswa asingnya, apakah itu lewat berkas atau lewat tes. Nah, kalau Istanbul menggunakan tes, ujiannya di Indonesia, jangan khawatir. Berkas pun juga diseleksi Indonesia. Jadi intinya teman-teman berangkat ketika sudah menjadi mahasiswa. Kita nggak ada iming-iming kalian berangkat dulu, nggak. Jadi kalian berangkatnya setelah udah keterima seperti itu. Nanti untuk yang ujian pun kita akan ada ininya, ada apa namanya, bimbingannya. Kita dapat buku bank soal, contoh soal tahun sebelumnya. Jadi udah lengkap, dan alhamdulillah udah setiap tahunnya ada ke Istanbul Unif. Nah, di sini paketnya sama 2,5 juga. Tapi kalau kalian daftar keduanya, normalnya kan 5 juta, ya tadi ya Bunda. Nah, kalau langsung dua-duanya ada potongan, jadi potongan 1 juta, jadi 4 juta doang daftar keduanya langsung. Nah, itu di bulan Februari ini. Jadi lagi-lagi ada 11 ini ya, 11 kampus jadinya. Kalau kalian daftar keduanya ada 11 kampus yang berpeluang masuk. 10 kampus PTN Turki yang jalur berkas plus 1 Istanbul Unif. Jadi ada 11 kampus kalau daftar keduanya. Nah, ini menarik banget sih. Ini tadi lagi saya bilang peluang untuk masuk ke Turki, teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau mau main ke kantor pusat kita di Bekasi. Ini nomor saya nih 0813 8900 1770. Silakan WA. Kalau mau daftar, mau konsultasi, mau telepon, mau datang, silakan monggo. Website juga lengkap, global2amanah.com, Instagram pun juga lengkap. Silakan follow. Nanti juga di tag ya teman-teman ya. Setelah ini ada Khalid sama Kak Raffi. Siap. Itu ya. Nah, ini untuk yang ininya, untuk yang daftar ulang. Nah, ini kita langsung spill aja deh. Ini ada 3 paket nih, menarik lagi nih yang nggak ada di zamannya Alden sama Kak Raffi nih. Kalau sama Alden sama Raffi kan cuma 1 paket doang ya dia. Ya buat doang waktu itu tuh, paket lengkap aja gitu kan. Sekarang ada yang paket lengkap banget, ada yang paket cuman keluar LO aja juga ada. Jadi kalian berangkat sendiri karena mungkin udah pernah umroh Turki gitu ya. Silahkan. Ada cicilan nggak? Silahkan diskusi aja sama saya, nanti saya ajukan. Itu kan kalau memang ada cicilan. Jadi intinya kita buat semenarik mungkin supaya teman-teman ya, tujuan utama kita tadi memudahkan kalian untuk bisa masuk ke kampus PTN Turki. Kampusnya udah murah banget tadi ya kalian ya. Terus biaya hidupnya juga udah murah banget ya. Jadi udah tinggal
berangkat aja nih, ibarat kayak kalian kuliah di luar kota Jakarta atau Bandung, pengen kuliah di Bandung ke Jakarta, ya biaya ininya udah include dan sudah ikut biaya pesawatnya seperti itu. Nah ini nanti teman-teman silakan. Ini kemarin saya sama Aldian ya di ini ya, Bu Anti. Di Turki kita. Di depan. Ini kalau ini lapangan tenis ya. Iya, lapangan tenis. Bisa buat volley juga, tenis volley gitu lah. Lapangan indoor lah. Nah ini kita udah dokumentasi kita udah lengkap teman-teman ya. Nah ini konsultan kita nih, kita foundernya Pak Azhar, saya sendiri sama Bu Kartika nih. Bu Kartika itu tadi yang bakal analisis tulisan tangan teman-teman. Beliau ini lembaga Amerika. Nah ini keunggulannya tadi ya, tanpa tes, daftarkan ke 10 PTN Turki, free program bahasa Turki, assessment, writing analysis, dan lain-lainnya lengkap. Nah ini, kalau berkas tadi ya hanya KTP paspor atau paspor ya, ini rapot sama ini. Silakan teman-teman copy nih, saya copy nanti ya di grup. Bisa nih, saya copy. Ini untuk yang daftar ini, daftar jalur berkas. Silakan teman-teman klik dulu aja, nanti diskusi sama orang tua. Yang kedua ini daftar ujian NIOS di Jakarta. Saya copy deh, itu ya. Oke lanjut lagi, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Oke, lanjut ya. Nanya. Nih yang nanya dari Pak Tawar Jogja. Biaya untuk hidup sedang sekitar berapa per bulan? Ini kita langsung spill aja. Kalau misalkan di sini itu saya rinciin satu-satu ya. Dari biaya apartemen. Biaya apartemen itu kira-kira 1 bulannya untuk 1 orang itu sekitar 1,5 juta sampai 3 juta. Oke. Dicatat lah. Terus untuk biaya transportasi itu kan kita pakai kartu ya. Kayaknya kalau misalkan sebulan itu sekitar 150 sampai 200 lira ya, Su ya. 200.000 lah untuk bolak-balik. Kalau misalkan yang kita mobilitasnya tinggi itu 150.000 udah lumayan, udah cukup. Terus untuk makan, kalau makan ya kembali lagi ke kita sih. Kalau misalkan saya bisa membulatkan kira-kira biayanya berapa untuk yang sedang lebih ke ngirit ya, itu 5 juta itu udah cukup 1 bulan. Udah makan, transport sama ini ya tempat tinggal ya. Segitu. Iya, itu insya Allah 5 jutaan sudah cukup tuh. Ya kayak di Jakarta lah ya. Di Bandung sama segitu juga saya kuliah situ. Siap. Keren. Kalau Raffi ada perbedaan nggak, Fi? Di bawah apa di atas? Apa sama segitu juga kurang lebih? Gua 4 juta sih, Bang. Jadi 4 juta untuk hidup di Kota Banderma itu sudah cukup banget di 4 juta. Untuk ya kayak dijelasin Bang Aldian tadi, sama tuh rinciannya. Udah biaya apartemen, transportasi, makan, dan lain-lain. Tergantung kita lagi, misalnya kita mau shopping mungkin lebih. Kalau misalnya kita nggak shopping banyak-banyak, ya 4 juta itu udah lebih dari cukup lah kalau buat gue. Nggak pakai shopping juga kali, Bang. Itu, Bang. Paling Terus, ya. Ya kita fitness aja sih paling sebulan. Ya. 200.000 dari sini tuh. Sama mau lanjut nih, dari Savana, bedanya tes SAT sama YOS apakah? Kalau misalkan saat itu kita misalkan mau daftar kampus A, kayak itu kita ujian, terus kita ngumpulin itu tes tunggal, poinnya nanti kita itu ke kampus yang kita daftar, kampus A gitu. Tapi kalau misalkan YOS, misalkan kita ujian dulu, kita punya poin nih, nanti kita bisa masukin poin kita ke kampus A, B, C, D, atau yang kita bisa mau gitu loh. Jadi lebih enak YOS. Terus jika nilai rata-rata kurang dari 7,5 gimana ya, Kak? Nggak apa-apa, 70 bisa. S2 ada nggak? Saya udah lulus 1 informatika. Wih, selamat ya udah lulus. Kakak sambil kerja bisa nggak? Kalau sambil kerja sih di sini agak sulit ya, karena beda kita sama di Jerman atau di negara Eropa lainnya. Di sini kita kalau kerja ya udah gajinya semaunya orangnya ngasih, apalagi kita orang asing gitu.
Untuk sambil kerja sih nggak disarankan. Terus dari Selvi Carolina, coba Kak perkenalkan pakai bahasa Turki. Oh, nanti kalau udah ikut kelas bahasa Ini baru Bang, kita. ini ada kebaca pertanyaan ada dari Izar. Kak, kelas di sana lebih susah atau mudah selain faktor bahasa dari kelas PTN? Kalau menurut Yang gua mana? mudah. Ini ada di atas. Mana? Ini gua jawab ya dari Izar M buat pertanyaannya. Selain faktor bahasa, menurut gua nggak ada yang susah buat belajar di Turki. Soalnya Benar. satu, kita nggak pernah dikasih tugas ya sama dosen. Itu tuh Itu keenakan jurusan gua. kamu, itu jurusan Oh, kamu itu ya. ya ini di jurusan gue ya, di jurusan gue itu dosennya nggak pernah ngasih tugas ke kita gitu, ke anak murid. Jadi ya santai aja gitu misalnya di rumah. Jadi kita belajar sendiri. Kalau kita mau kita belajar, kalau misalnya nggak mau nambah juga ya nggak apa-apa. Tergantung dari diri kalian masing-masing. Terus setiap mau ujian itu tuh kita dikasih kisi-kisi. Habis itu dikasih catatan-catatan dari hojanya itu, dari dosennya itu yang buat persiapan ujiannya gitu. Jadi gampang, mudah kalau di kelas buat kuliah. Oh, kalau misalkan dari sudut pandang saya agak berbeda dengan sudut pandangnya Raffi ya. Karena di sini itu, karena dia masih semester 1, dosennya nggak pernah ngasih tugas pastinya. Kalau misalkan dari saya tuh, tugas itu kadang dosennya ngasih tugas tapi nggak susah. Ya, kalau bagi saya nggak susah sih. Cuma masih tugasnya ya paling kayak presentasi. Kayak kemarin, saya semester kemarin tuh, dalam satu semester tuh ada presentasi 3. Nggak begitu banyak sih, 3. Terus sama kayak bikin video wawancara sama orang yang kerja di suatu sektor di sektor industri, ya udah gitu aja. Tapi biasanya kalau misalkan kita udah ngerjain tugas, itu biasanya kita di semester itu nilainya insya Allah aman sama dosennya gitu. Bang, ada yang raise hand tuh. Tapi kalau bentar, saya kelarin dulu yang tadi. Tapi kalau untuk kuliah lebih mudah di sini, karena di sini kita UAS nilai kita jelek, itu ada remedial, gitu aja. Oke, sip, thank you Aldi. Kita ke Pak Zudi dulu, izin. Ya, saya nanti kita setelah Pak Zudi. Ya, selamat malam Pak Zudi. Boleh Malam. silakan diri dulu Pak Zudi, dari mana nih? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Zudi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk menyelesaikan sampai jenjang sarjana kalau di Turki itu selain berapa lama selain masalah yang foundation untuk bahasa gitu. Kalau kemarin saya sempat ikut pameran pendidikan di Surabaya itu sempat, kalau Kanada atau Inggris itu kan 3 tahun untuk jenjang sarjana ya, untuk jenjang master bisa hanya 1 tahun gitu ya. Kalau di Turki itu secara normatifnya atau secara normalnya itu berapa tahun? Apakah sama dengan di Indonesia gitu? Sementara dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi dari Jawa Timur. Terima kasih Pak Zudi. Selamat Pak. Terkait jenjang itunya ya, studinya. Monggo, silakan kalian Kak Raffi. Berapa tahun? Oh ya. Berapa? Sebelumnya terima kasih Pak Zudi. Dari pertanyaannya saya ingin membantu menjawab ya Pak. Kalau misalkan jenjang pendidikan itu kurang lebih sama kayak di Indonesia. Kita di sini ada 4 kelas. Ya 4 kelas tuh 4 tahun maksudnya ya, 4 kelas itu 4 Iya, tahun. 4 tahun. 4 tahun. Pokoknya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Cuman di sini bedanya adalah kita itu ada kelas bahasa Turkinya. Yaitu yang agak bikin kita lama lebih sedikit, Pak, kayak gitu. Tapi so far kurang lebih sama kayak kita kuliah di Indonesia gitu. Tapi tambahannya begini, menariknya di Turki itu kan ketika kita kelas Tomer, itu statusnya jadi mahasiswa dia dan belajar. Iya, betul. Tomer itu kita udah tertulis udah terdaftar sebagai mahasiswa situ. Jadi kita Tomer tuh udah dapat kartu mahasiswanya gitu. Jadi keterima dulu di Indonesia, ketika terima berangkat tahun pertama itu Tomer,
udah jadi mahasiswa dan belajar di kampusnya. Setelah itu ada wisuda juga Tomer ya. Kayak kemarin saya Raffi wisuda Tomer kemarin, ada posting tuh. Setelah itu baru kuliah di jurusan terpilihnya. Jadi ketika Tomer itu nggak ada ujian lagi, nggak ada ujian itu lagi, cuma ujian Tomer aja, ujian bahasa aja ya. Ya paling untuk Tomernya seperti ini teman-teman. Dari level A1 sampai C1 selesai itu ada 5 level ya. Itu jadi setiap levelnya itu ada sekitar 5 sampai 6 minggu, nanti kita kelas seperti biasa. Nanti di penghujung kelas itu pasti akan ada ujian untuk kenaikan level. Ya seperti biasa lah, semua kelas bahasa juga pasti ada seperti ini kan. Jadi kita ujian level, kalau kita lulus kita lanjut, kalau kita nggak lulus kita mau nggak mau harus ngulang. Dan kita bayar lagi. Kayak gitu. Untuk bayar biaya Tomernya mungkin satu level itu sekitar 1,7, 1,8 satu level. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngulang kita mau nggak mau harus bayar lagi. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan cepet, kayak saya kemarin alhamdulillah cepet, Travis juga cepet alhamdulillah. Kita sekitar 6 bulan tuh udah selesai. Jadi kita tuh langsung bisa kuliah. Dia nunggu 2 bulan, paling lama 2 bulan nunggu, terus langsung bisa masuk ke perkuliahan seperti biasanya ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita nggak harus nunggu lama lagi untuk mulai semester barunya gitu. Karena jadwal akademik Tomer sama jadwal akademik kampus biasa, pelajaran biasa itu nggak disamain. Jadi kita secepatnya kita kalau bisa selesai itu lebih bagus. Betul itu. Boleh nanya lagi? Oke, Pak. Mohon maaf nih. Ya, Ya, untuk di Turki itu apakah ada perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris gitu? Ada kampus-kampus gitu yang istilahnya program internasional yang memang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu. Itu tambah. Yang lain adalah untuk tahun permulaan ajaran baru, apakah sama dengan di Indonesia mulainya bulan Juli atau bulan Januari atau karena kemarin juga habis dan sistem liburnya bagaimana? Kalau di kemarin saya sempat tanya di perguruan tinggi di Kanada maupun di UK itu kalau libur hanya musim panas saja. Kalau musim panas libur. Kalau musim gugur, musim semi, musim musim dingin itu full perkuliahan. Liburnya hanya di musim panas saja. Kalau di Turki bagaimana ya? Itu 2 pertanyaan tambahan. Terima kasih. Oh ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Yang pertanyaan pertama apa tadi? Maaf Pak. Ada nggak kampus di Turki itu yang menyelenggarakan yang bahasa Inggris internasional yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu, nggak bahasa Turki? Ada nggak kira-kira? Dan kalau ada di kampus mana gitu? Oke, saya bantu jawab ya Pak. Ini juga dari pengalaman pribadi saya dan teman-teman yang saya punya di sini. Jadi banyak Pak yang pakai bahasa Inggris di sini tuh, banyak kampus-kampus yang pakai bahasa Inggris bahasa pengantarnya. Tapi ada tapinya. Kebanyakan kampusnya swasta dan bisa 10 kali lipat lebih mahal bayarannya kalau pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris kayak gitu. Sama kalau misalkan kita ngomongin libur, kurang lebih sama negara-negara lainnya. Kalau liburnya kita musim panas paling lama. Musim panas itu setelah kita selesai UAS itu kita terhitung bisa 3 bulan libur ya, Su ya. Iya. Kalau misalkan musim dingin itu cuma 1 bulan libur ya. Kayak sekarang ini 1 bulan doang. Ya kayak sekarang ini 1 bulan. Kalau itu ya nggak ada remedial. Kalau ada remedialnya ya paling 3 minggu, 2 minggu setengah. Ya itulah. Kalau Lebaran liburnya cuman 2 hari. Di sini uniknya gitu. Ini negara Muslim, tapi kalau misalkan Lebaran atau hari Islam itu liburnya pendek banget. Kayak gitu kira-kira. Oke, Pak Zudi ya. Tentu itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat Pak Zudi. Nah, tadi terkait keberangkatan, liburan. Jadi itu kalau di Turki ini seperti halnya sekarang nih, kita kan udah buka pendaftaran nih bulan Februari. Nah, teman-teman udah bisa daftar. Nah, berarti kan daftar sekarang benefitnya kan dapat asesmen penjurusan tuh. Nah, nanti kurang lebih program bahasa Turkinya itu bulan April Mei di Indonesia. Jadi sebelum berangkat tadi kan kalian bilang tuh tahun pertama kan
bahasa Turki di Turki kan, seperti itu kan. Nah, supaya kita ada persiapan sebelum ikut Tomer, karena nanti yang ngajar juga dosen orang Turki, nah kita ikut program bahasa Turki di Indonesia, seperti itu. Nah, itu kurang lebih nanti di bulan April Mei, ya bisa online bisa offline. Nah paling cepat itu kita berangkat bulan September. Tadi kan ngikutin musim dingin ya. Kalau Tomer kan nanti bisa kapan aja. Jadi kan antara September sampai Desember. Nah seperti itu. Nanti selesai Tomer tuh di bulan. Tadi kalau memang jago bahasa Turkinya, iya cepat kayak Aldian tuh kan cepet tuh. Raffi juga cepet kan, mulai dikit lah gitu. Lulusnya juga tepat waktu. Nah biasa aja benefitnya bisa didiskon levelnya plus ini apa namanya hemat gitu kan, liburnya makin panjang lah seperti itu. Nanti masuk lagi kan bulan September lagi. Jadi intinya kalau sekarang daftar nanti kita akan ada assessment. Setelah itu nanti bulan April Mei kita ada program bahasa Turki di Indonesia kurang lebih minimal 80 jam teman-teman ya. Setelah itu pengumuman dan keberangkatan paling cepat bulan September. Jadi keberangkatan itu memang hal biasa antara bulan September sampai Desember. Nah tadi buat Bunda yang minta fasilitasnya ini saya buka lagi. Silakan teman-teman yang mau nanya juga. WA saya di 0813 8900 1770. Ini juga tadi fasilitasnya tadi Bunda ada mau nanya tadi fasilitas, silahkan di screenshot atau nanti di WA saya 0813 8900 1770. Oke, lanjut lagi ke Lanjut ya. Mau nanya masalah berkas TOEFL nih dari Nur Mania. Sebelum saya baca semua pertanyaan ya, ini yang TOEFL ini pokoknya di sini sertifikat bahasa Inggris itu nggak dibutuhkan. Jadi nggak pakai apa namanya bahasa Inggris gitu-gitu nggak pakai. Terus apa lagi ya? Dari Z, mohon maaf izin nanya kira-kira uang yang dibutuhkan untuk pendaftaran awal berapa ya? Saya telah join. Ini mungkin bisa dibantu sama Mas Aufar ya, nanti bisa langsung tanya dari nomor WhatsApp-nya Mas Aufar lagi untuk lebih detailnya. Dari Selfie, banyak tempat magang buat mahasiswa nggak? Banyak. Dari di sini tuh dari kampus kita itu, kita misalkan mahasiswa semester akhir, itu dicariin biasanya. Jadi saya punya beberapa senior, itu dicariin sama dosen pembimbing kita tempat magang gitu. Terus dari Hanan Takia, nyari apart di sana susah nggak Kak buat warga asing di sana? Kalau buat warga asing, sebenarnya mau warga asing mau warga Turki juga sebenarnya sama untuk nyari apartemen, susah-susah gampang. Yang penting kita nggak ribet dan kita punya uang. Betul. Kalau misalkan kita ada dua itu dan kita nggak ribet banyak mau, kadang ada juga yang udah dapat apartemen di sini, tapi banyak komplainnya nih kok ini seperti ini, kok nggak ada liftnya ini bla 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 gitu, itu agak susah. Tapi kalau misalkan di sini itu terima gitu, maksudnya kayak udah standarnya udah lumayan, tapi kita udah terima dan kita ada uangnya ya pasti ada, mau dimanapun ada. Jam belajar berapa lama Kak? Kalau kosong isi dengan apa? Kalau misalkan jam belajar berapa lama Kak? Itu tergantung jadwal ya. Sehari kadang bisa biasanya nih yang paling Satu pelajaran 3 jam nggak sih Bang? Satu pelajaran 3 jam. apa? Satu Iya, pelajaran. enggak nyampe. Kan 40 menit ya. Ya, betul. Sekitar ya 2,5 jam sampai 3 jam lah. Itu paling lama ya. Itu satu pelajaran ya, teman-teman. Satu pelajaran. Kadang satu kelas. Tapi banyak sih kalau misalkan yang kayak Satchmele gitu kadang cuma sejam juga udah kelar. Ya. Lu mungkin belum Beda-beda, ingat semester 3 lah dapat. beda-beda jamnya. Pokoknya kalau Kira-kira. misalkan di sini tuh paling lama, misalkan mulai dari jam 11 itu jam 3 udah selesai. Itu paling lama ya. Di sini nggak ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau lagi kosong isi dengan apa Kak? Kalau misalnya kita lagi jam kosong, ya saya sama Rafisu pergi ke pusat kebugaran, kita olahraga, terus kalau weekend kita main bola di sini kebetulan, ya saya juga suka main bola di sini kan. Terus kira-kira kuliah di Turki itu berapa jam sehari Kak? Tadi udah
jawab ya. Ini tergantung, pokoknya intinya tergantung jadwalnya yang kita pilih. Ini ada Syarat-syarat pertanyaan masuk, belum? sebentar. Oke, yang dokter ya. Syarat-syarat masuk fakultas kedokteran ya. Ini ya, Yang apa paling aja ya? penting rapot ya, rapot sih Bang. Ya, paling penting rapot sih. Dan apalagi kedokteran di sini tuh baru kan ya. Jadi agak strict juga. Nih kira-kira Kira-kira berapa Kak harga sewa paling murah? Paling murah harga sewa untuk paling murah sekarang, tuh kayaknya rumah gua deh. enggak, untuk sekarang ya gara-gara inflasi nih. Harga Turki lira kan lagi turun jatuh banget kan. Iya, Mata betul. uang gitu. Jadi sekarang tuh paling murah 2000 tele paling murah. Itu pun susah nyari yang dapat yang 2000 tele. Gitu. Itu 2000 untuk tele satu rumah ya. ya Untuk satu satu rumah. rumah ya. Satu rumah tuh Satu bisa rumah diisi. Ya, gue bentuk jawab ya. 2000 tele yang mau nanya. Ya kalau misalkan satu rumah itu bisa diisi sampai 2 sampai 3 orang ya. Jadi 2000 tele itu dibagi 3 atau ya mungkin bisa dibagi 4 gitu kalau mungkin ada 4 orang. Jadi 500 lira satu orang itu kurang murah apa lagi tuh. Iya. Apartemen 15.000 itu kalau yang murah untuk satu orang. Jadi patungan kita untuk bayar apartemen. Kalau tinggal sendiri beda. Tinggal sendiri mahal. Iya. Kira-kira gitu. Terus dari syarat S2 ke Turki susah nggak? Enggak, gampang. Kak, organisasi di kampusnya ada apa aja? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Kalau asal Banyak. kalian mau aja nih. Ini dari Chelsea Carolina minatnya apa? Ada aja cari nanti. Ya. Kalau yang Jadi olahraga bisa masuk apa namanya kayak Revisu tim kampus basket tuh ya, for your information. Kalau saya main bola cuma sampai fakultas doang. jadi teman-teman yang nanya ya organisasi di kampus itu ada Rugby apa juga, aja? rugby ada, Di tenis ada, di kampus voli. kita itu ada di bidang akademik, non akademik tuh lengkap semua. Ada bidang PMR, keagamaan, itu ada semua. Jadi tergantung minat kalian tuh apa, minat teman-teman tuh apa, di sana tuh di kampus kita ada gitu. Ada semua. PMR ya. PMR tuh apa ya? Oh, kejelai ya, kejelai. Setelah itu, oh iya Oh kemarin iya jadi iya benar. ini nih gue Itu jelasin Bang ya, paling rame. teman-teman. Jadi kan ini Turki kan lagi dilanda bencana gempa ya. Jadi di Turki itu ada namanya Kızılay. Kızılay itu organisasi PMR-nya Turki yang cukup terkenal lah, sangat terkenal gitu. Itu kemarin Itu dari dulu Perang Dunia I itu, Pak. menggalang dana tuh udah banyak banget itu buat ngebantu teman-teman korban yang pokoknya setiap tahun tuh ada aja acara-acara dari PMR tuh, donor darah lah atau apalah kayak gitu. Suruh lah intinya. Terus kalau ditanya organisasi pokoknya intinya banyak, oke? ini bisa Apa masuk berpengaruh? lewat jalur prestasi non akademik enggak Kak? Nggak bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa di sini. Gempa berpengaruh Kak untuk masing-masing, maksudnya apa? Bisa-bisanya ngomong gampang, coba Kak spill kenapa gampang? Untuk spill mungkin bisa langsung di WhatsApp aja tuh Mas Aufarnya, kenapa gampang? Nanti bisa dijelasin oleh Mas Aufar lebih detailnya lagi. Bukan begitu, Bang? Apa gampang apa tuh? Dalam sistem posisi apa? Iya, itu apa untuk masuk S2 Turki gampang apa susah? Karena sih nggak ada tes di Bandirma itu. Iya. Kita kemarin saya bantu 2 dosen S3 yang Pak Dika sama Ya, dosen apa Brawijaya ya? Brown Brawijaya. itu memang tanpa tes pakai ijazah S2-nya atau S1-nya. Kalau yang S2 kan ya memang tadi gampang sih, tinggal tadi kemauan teman-teman. Karena kalau yang lebih agak susah ya S1 pun juga ternyata berkas bisa gitu kan. Kalau untuk S2 di Bandirma ya. Kalau di Istanbul kita S2 yang MBA ada juga. Pakai berkas juga, itu juga pakai berkas. Kalau MBA mungkin pakai TOEFL karena ada bahasa Inggrisnya. Itu sih. Kalau yang ini ada pertanyaan lagi Bang. Kalau cari pengembangan Turki di sana susah nggak sih? Kalau cari ini gue jawab ya, pengalaman gue pribadi. Jadi kalau dibilang gampang atau susah itu tergantung ke kita lagi. Jadi gue kemarin pertama kali masuk kuliah itu hari pertama langsung dapat 7 teman orang Turki, teman di kelas, langsung dapat 7 orang. Bayangin 7 orang. Sedangkan teman-teman gue yang lain pas gue tanya, lu sudah punya teman Turki nggak? Masih belum sama sekali. Sampai sekarang pun ada yang masih belum punya teman Turki. Nah, jadi itu tandanya apa? Tandanya kita tergantung dari kita mau kenalan nggak sama orang Turkinya atau enggak gitu. Jadi misalnya kita mau kenalan sama mereka,
ya kita harus memulai duluan. Nggak bisa berharap orang Turki yang memulai duluan ke kita, nggak bisa, karena mereka benar-benar cuek, nggak peduli sama kita, misal kita nggak mau tahu tentang mereka kayak gitu. Ya, dia masing-masing orangnya juga sih. Iya, tergantung orang. Jika kita Udah lakukan Kadang bergaul, Gak nyaman. Kan juga gak kalau- nyaman main sama mereka terus. Nah itu kalau untuk S2 tadi ya, spill buat untuk S2 itu biasa kayak model jalur dekat S1, jadi cuma tinggal upload, di kita nanti kita bantu daftarkan, keterima, tomer berangkat. Kalau S2 itu kan 3 tahun, 1 tahun tomer pertama, 2 tahunnya kuliah, seperti itu. Jadi 3 tahun lebih cepat. Hampir sama kayak di Indonesia. Itu ya. Saya mau spill juga nih, tadi ada nanya lagi. Kalau sama ini nih, ini yang untuk S1 nih, daftar yang 2 paket tadi saya bilang kan 11 kampus cashback 1 juta itu tadi nih yang Istanbul plus jalur berkas teman-teman ya. Nah ini jadi ada potongan normalnya kan 5 juta, jadi cuma 4 juta. Silakan teman-teman kontak saya di 813 sampai 900 1770 itu. Nah mau spill juga tadi kan terkait fasilitas, ada yang nanya lagi takut kelewat, saya bacain deh ya. Kalau yang silver tuh tanpa keberangkatan, cuman ini aja, cuman di Indonesia aja. Kalau yang gold, kebanyakan yang gold teman-teman ya. Ini saya bacain ya, mendaftarkan bukti penerimaan, dapat LOA, terus juga legalisir itu nggak gampang teman-teman ya. Nah itu alhamdulillah Global E2 Amanah udah berpengalaman, terus juga ketiga kementerian, Kemenlu, Kemenkumham ya, dan Dubes. Pendampingan pembuatan visa. Nah, visanya pun bisa pelajar. Ini penting banget nih, bukan visa wisata ya teman-teman, ya visa pelajar. Nah, untuk dapat visa pelajar, teman-teman harus punya LOA. Jadi gitu. Khusus bahasa Turki 60 jam. Jadi kan tadi 20 jam free, 60 jam tambahannya. Totalnya 80 jadinya. Pencarian tempat tinggal, asuransi perjalanan, pembekalan, tiket pesawat, pelepasan di bandara, transport darat dari Istanbul ke Bandirma udah include juga tuh, direct elf itu ya. Terus pendampingan awal, daftar ulang di kampus, izin tinggal, dan lain-lainnya. Itu kalau yang gold. Kalau yang silver cuma sampai tadi ada LOA aja. Kalau yang platinum, enaknya teman-teman udah paket itu tuh, khusus bahasanya 100 jam, terus juga ada include free 1 bulan sewa pertama, terus juga nanti kalau orang tua pengen ikut ada tour juga teman-teman ya, tour 3 kota dan lain-lainnya. Ini untuk yang paketnya itu ya teman-teman. Sip, ini makin seru pertanyaannya ya. Kalau untuk nih, kalau mungkin kalau hukum ya, karena beberapa tadi teman-teman ngomongnya hukum. Nah kalau hukum di luar negeri dimanapun itu berada, memang hukum itu hukum negaranya. Jadi kita kurang cocok kalau teman-teman ngambil hukum di luar negeri. Biasanya kita arahkan ke hubungan internasional. Nah hubungan internasional salah satu yang terfavorit nih Bandirma ya. Ada gedung tersendiri ya untuk yang Fakultas Hubungan Internasional ya. Dia waktu tunjukin kampus Alfian Rahman. Oh iya, banyak lah. Seperti itu. Yang HI. Yang gedung Bang, yang gedung sendiri itu sekarang bukan HI, itu HI sama jurusan gue tuh digabung ya. Gedungnya kesehatan ya? Kesehatan ya, betul, kesehatan tuh pokoknya mau jadi perawat-perawat tuh gitu, dokter gitu tuh bagus banget. Apa namanya, gedungnya baru, sama olahraga baru tuh di Fakultas Olahraga. Jadi tuh ya kita kalau masuk kampus kan kita kan sekarang tuh ada shuttle busnya ya. Jadi untuk ke belakang tuh fakultas manapun itu, dia tuh ada kolam berenang. Wih, pokoknya paling lengkap, paling baru di situ, hebat deh. Fakultas Olahraga. Sport fakultas ya, jurusan baru. Fakultas Hukum itu ada, tapi sekolah tinggi, tapi dia bukan S1 ya, dia sekolah tinggi. Jadi kalau nggak salah cuma 2,5 tahun kalau di sini sekolah tinggi. Sekokul. Iya, betul. Tapi yang dibilang sama Bang Wafar tadi, hukumnya beda, hukum sini, bukan hukum Indonesia. Bukan hukum internasional. Sama di sana nggak ada skripsi. Iya betul, nggak ada skripsi. Jadi kita kuliah aja gitu. Tiba-tiba lulus ya. Gitu. Kak Aldia dan Kak Raffi sekarang semester berapa? Raffi kelas 1, Raffi kelas 1, aku kelas 2, aku 3. Gue mau kedua. Ntar tanggal 20 masuk semester 2. Mantap.
Iya, ada Kelas, yang- kelas. Oh, kelas ya, kelas 2. Ini ya spill Kelas dua. jurusan ya, Vi, ya. Ini masih update nggak di biaya ini? Ada Berapa, yang Bang? kesehatan tadi Ini ya. tahun kemarin ya? Kemarin betul. Nanti belum keluar yang tahun ini, tapi kurang lebih nggak jauh ya. Kalau nggak Nutrisi dari Arifin. ada Kalau nggak yang Arifin. kesehatannya ya. Nah ini teman-teman, nanti kalau mau saya kasih nih, silahkan screenshot juga boleh. Maritim, grafik desain, arsitektur, tadi pengen arsitektur ada. Psikologi juga ada ya di Bandirma kan ya. Yes, ada. Lengkap deh intinya. Saya rekomendasi, kayak saya udah pernah. Saya paling suka tuh kalau ke Bandirma tuh ke perpustakaannya ya, keren ya dia. Masa sih? Iya, iya. Oh, yang terbaru, thank you banget yang terbaru dikasih tahu sama Kak ini nih, sama Kak Raffi. Nanti saya download dulu. Sip. Ini yang tahun lalu. Wah, fakultas saya belum keluar nih yang baru nih. Iya. Ya. Ya. Thank you. Ini ya teman-teman, silakan nanti yang mau share kontak saya. Oke. Ada lagi masih banyak pertanyaan. Makin malam makin seru biasanya. Trade and logistik belajar apa Kak? Internasional. Kak Aldian. Wah, kalau trade logistik belajar apa? Belajar akuntansi, ekonomi, terus yang basic-basic ya, ekonomi, akuntansi, matematika, statistik, apa lagi ya? Bisnis, terus manajemen, NRSN. typing aja. Kak. Silakan Kak Fatiran Dava. Silakan. Terus Yang mau nanya langsung, saya- silakan boleh banget. Kita tunggu malah. ini Bang, saya lagi jelasin yang trade logistik belajar apa ya. Pokoknya intinya Halo. ekonomi, akuntansi, terus bisnis, terus pelajaran tentang logistik, ada tentang pergudangan, warehouse, terus tentang apa lagi ya? Tentang supply chain. Pokoknya gitulah. Kalau dijelasin agak complicated kayak. Oke nih yang tadi ekonomi itu ya. present. Itu ekonomi bisnis ya kalau trade logistik itu ya. Ya gitu, pakai ekonomi lah, pokoknya bisnis kurang lebih. Manajemen pasaran, SDM dan lain. Nah itu, silakan teman-teman Kak Fatiranda mau nanya. Present. Silakan. Ayo, Fatiran Dava. Boleh Halo, nanya Kak. sekarang. Oh, Kak Fatir dari mana nih Kak Fatir? Saya dari ini Kak, dari Cirebon. Wih mantap. Sekolahnya mana? Saya dari ini Edu Global. Oh, Edu Global. Selamat datang. Edu Kemarin kita Global. sharing di Edu Global. Kak Raffi kalau sekolah bagus banget. Keren banget sekolah Edu Global. Namanya mirip kayak kita. Iya, betul, Kak. Gini banyak loh orang Cirebon, bener deh. Saya sempat kayaknya kemarin sempat nanya-nanya juga ke Kak, siapa namanya tadi? Kak Ufar ya, Oh, ya. tentang bikin biaya segala macam. Hmm. Saya mau nanya tentang ini sih Kak, kayak jurusan kedokteran kalau di sana ketat nggak Kak kemungkinan masuknya, terus juga rincian biayanya berapa gitu? Thank you Kak Fatir dari Cirebon. Terima kasih. Kalau di itu kedokterannya udah boleh mahasiswa asing ya, terakhir kan untuk lokal aja tuh kalau di Bandirma. Kalau yang dokter bakal jadi dokter itu karena baru ya, masih strict saya kayak Bang. Tahun ini juga belum ada apa Jurusan namanya, kedokteran. belum ada orang asingnya karena ini masih semester musim dingin. Nanti kalau udah setelah musim panas mungkin ada pembukaan baru. Nih itu dia. Nanti diinfo lagi aja gitu. Biasanya nanti ada di pemberitahuannya kalau kayak gitu. Nanti kita infoin Kak Fatir. Kalau di Bandirma sih memang masih baru, 2019 pun baru dibangun gedungnya waktu itu ya, kita kesana kan. Tapi kalau di beberapa kampus secara umum ya ada 2 jalur nih kalau kedokteran ya. Mau yang berkas itu minimal 90, kalau berkas memang agak tinggi. Tapi kalau yang ujian sih kebanyakan yang ujian kayak Istanbul Univ tuh kebanyakan teman-teman yang kedokteran tuh ikut ujian Tir. Jadi nanti kita daftarkan ke Istanbul University ya. Nanti kita bimbing tuh ikut tesnya. Nah, kebanyakan tuh di Istanbul keterima kedokteran umum, medicine ya, dentis, ada dokter gigi juga, dokter hewan di Bursa, ada di Uludak, itu ada dokter hewan. Jadi banyak sih. Nah, kalau untuk biaya memang menariknya memang tertinggi dibandingkan jurusan lain di Turki ya, tapi lebih rendah dibandingkan di Indonesia sih.
Gitu kan, kayak kemarin di Istanbul itu biaya per semesternya kedokteran itu tahun 2019 ya zamannya Kak Andika itu masih 25 tuh. Kemarin tahun 2022 itu udah 35 per semester, 35 itu per semester. Tapi memang serunya kalau di dokteran di Turki itu udah termasuk uang praktek. Kan kalau Indonesia itu udah cukup mahal ya, di luar praktek ya. Jadi kalau saya kemarin nanya ke teman-teman tuh, kalau kedokteran di Turki itu termasuk udah uang praktek teman-teman. Jadi biaya segitu lebih murah di Turki, terus juga udah termasuk paket. Ya memang range-nya itu dari 35 sampai 50 per semester. Kalau untuk yang kedokteran. Tapi kalau non kedokteran tadi kayak range-nya 5 sampai 10 juta lah kalau untuk yang non yang kesehatan ya, kayak model manajemen health, terus farmasi gitu kan, yang gizi itu juga segitulah. Fisiologi itu bagus sih Bang. Fisioterapi Fisioterapi sama gizi. silakan, jadi biasa sih kalau sebagai alternatif juga bisa kok pilih kesehatan lain. Itu kalau yang terkait tentang kedokteran. Peluangnya masuk besar juga karena setiap tahun pun juga ada kok yang kedokteran di Istanbul. Maka nanti Kak Fatir join deh ujian yang di Istanbul. Nanti juga saya juga lagi kontak teman-teman yang di Istanbul, semoga bisa sharing juga kayak gini nih. Nanti teman-teman ikut ya seminar aja. Jangan keluar dari grup lah. Gimana? Insya Allah Kak, siap. Siap ya Fatir ya. Gabung. Mungkin udah masuk grup belum? Ya. Gimana Kak? Udah masuk grup belum? Oh udah masuk grup Kak. Ya, nanti Yang kita, grup ini. jangan seminar ya. grup seminar betul. Nanti kita ini ya, saya lagi ngubungin teman-teman mahasiswa di Istanbul lagi nyari jadwal. Semoga nanti dalam waktu dekat bisa kita undang juga kayak teman-teman ini itu untuk yang seminar Istanbul University ya. Jadi kita juga udah tadi ya sedikit teman-teman yang telat. Gimana? Mau nanya lagi Kak. Boleh. Kak itu kalau misalnya kita lulusan dari sana ya, dari Turki gitu, ntar kita langsung dapat bisa kemungkinan dipekerjakan nggak Kak di Turkinya? Atau bisa kerja lagi di Indonesianya gitu? Bisa kan, prosedur dokter di sini sama ya, sama kayak di Indonesia. Ada temen saya tuh orang Turki sih di Istanbul University, dia kedokteran di semester akhir kalau nggak salah. Dia tuh udah koas segala macam, terus ya udah aja dia bilang ya tinggal nunggu waktu lulus udah kerja dia gitu. Jadi dia udah di hiring sama rumah sakit gitu. Oh iya. Jadi peluangnya besar, kasih, Kak. bisa balik ke Indonesia, bisa di Eropa juga. Pernah kemarin kita dia lanjut kerja di Turki juga tuh, dokter tuh ada tuh. Iya. Sama ada juga kemarin saya ngeliat itu, saya ke dokter gigi kemarin ya. Dokter gigi, saya tuh ke rumah sakit gigi, pas lihat resepsionisnya, ada orang Afrika, jadi dia tuh kerja di situ. Ternyata alumni gitu. Jadi di rumah sakit negeri loh padahal. Jadi PNS sih berkata. Kayak gitulah. Jadi case-nya besar. Oke, silakan teman-teman. Udah masuk jam 9 nih ya. Satu pertanyaan lagi terakhir. Bisa lancar. Berapa lama bisa lancar bahasa Turki? Kalau saya sih 4 bulan lancar lah. 4 bulan ya Bang ya? Iya, 3-4 bulan lah. Ya. Kalau si Aldian mah kemarin 3 bulan di situ kan berangkat bulan November kan. Oh iya. Mulai Tomer apa? Tomer Desember kampus. Desember. Intinya paling cepat September lah. Kalau jurusan teknik berapa tuh kemarin? Kalian mau masuk jurusan Raffi teknik kan? Kalian masuk jurusan yang dipilih atau cap cip emang minat Kak? Dipilih yang nggak cap cip lah, emang minat kita. Minat kita. Ya, banyak juga kan yang cap cip. Terus apa nih? Arsitektur ada. Tuh teknik tuh rata-rata berapa nilainya? Kalau jurusan teknik itu rata-rata nilainya berapa Kak? Sama sih. Kalau teknik 70 itu sudah bisa 70. Ya. 70 ke atas sudah bisa. Bahasa Turki mirip bahasa Arab kan? Oh, beda. Kalian pasti mikirnya bahasa Turki sama kayak bahasa Arab, beda. Ada beberapa kosakata yang dari bahasa Arab. Kayak marhaba aja dari marhaban kan ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi beda. Mirip-mirip ada, cuman enggak. Iya. Enggak mirip banget. Beberapa kata lah mirip.
Raffi pikir Raffi teknik di Turki nih, Vi, ya. Ini kita ngebandingin teknik di, oke lah di Indonesia misalnya, Vi. Itu ada boleh dong, Vi, cerita, Vi, tentang teknik, Vi, karena banyak juga aja teknik nih. Nah, oke Bang. Jadi ini pengalaman gue selama S1 ini ya, di kelas 1. Di kelas 1 ini kan masih belum terlalu banyak ya pengalaman gue, maaf banget. Jadi selama semester 1 kemarin itu kayaknya sama sih Bang kayak di Indonesia. Cuman nanti di semester 2 itu sudah mulai yang namanya praktek itu tuh banyak tuh kelas praktek. Ya mungkin kurang lebih sama kayak di Indonesia ya, ada praktek-praktek karena namanya teknik ya, harus banyak praktek. Kalau kemarin itu di semester 1 di kelas 1, gue itu seminggu cuman sekali kelas di labnya. Lab fisikanya itu cuman sekali seminggu kayak gitu. Dibilang susah teknik, jujur susah. Cuman ya nggak apa kan sudah pilihan kita kan kayak gitu. Jujur susah. Bukan teknik doang yang susah, Pak. Iya, semua Mau sih. belajarnya susah kalau kita nggak mau belajar. Semua susah kalau kita nggak niat. Plus bahasa kan kita berbeda di sini. Bahasa paling penting di sini. Kayak gitu Bang Ovar. Karena tekniknya apa? Teknik sipil, teknik elektro, Teknik elektro Bang. mesin. Gua. Ya kalau yang Teknik lain-lain elektro. banyak ya. Teknik elektro. Elektro. Listrik. Komputer juga ada. Memang kalau secara umum outputnya ya, Vi, ya, kalau di Turki itu kan pasti maju ya kalau untuk teknologi di Turki ya. Oh ya, sangat maju. Nah, jadi cocok lah teman-teman tuh yang ambil teknik, terus di Eropa, di mana cocok. Oke teman-teman, untuk jam 9 di WIB nih, nanti di timur sana udah lebih malam ya. Kita batasi lah. Saya yakin teman-teman mau masih betah, apalagi nanti buka Kak Raffi sama Kak Aldian ya. Tapi jangan khawatir, kita akan sering bertemu silaturahmi. Alhamdulillah saya sama Raffi sama Aldi, silaturahminya bagus banget. Mereka baik-baik banget, tes banget sama kita. Semoga mereka mau jadi tutor kita ya, untuk tutor bahasa deh. Oh, pasti mau. Mau dong ya. Karena rekomendasi lah. Oke, teman-teman nanti kita akan foto bareng dan saya tag sama teman-teman sama Raffi sama Aldi. Tapi sebelum itu kita boleh dong Raffi sama Aldi closing statement. Penting nih, membakar semangat kita lagi. Dari siapa dulu nih? Silakan dari siapa dulu. Revisi dulu. Raffi dulu. Kemudian. Apa nih Bang? Ngomong apa? Closing statement membakar semangat kita. Oke, teman-teman. Jadi singkat-singkat aja lah, nggak banyak. Jadi teman-teman kalian yang kelas 12, kelas 11 atau kelas 10 atau yang sudah S2, apapun pilihan kalian, yang kalian pilih seriusin dan jangan pantang menyerah. Soalnya apa yang kita mulai itu yang harus kita selesaikan kayak gitu. Kalau dari gue harus fokus, semangat terus teman-teman. Semoga lulus yang diinginkan kemauannya. Kayak gitu aja. Thank you. Gimana, Di? Kalau saya kembali lagi ya, yang tadi udah saya sampaikan juga. Sorry. Ya, kita kalau misalkan kuliah, apalagi mau kuliahnya di Turki ya, itu nggak deket loh. Naik pesawat aja bisa lebih dari 10 jam. Terus nggak cukup kayak 5-10 juta untuk biaya ongkosnya kan. Intinya kembali lagi sih ke tujuan kita masing-masing. Kita mau ngapain di sini, kita dikuliahin jauh-jauh sama orang tua. Ya kita harus pulang jadi orang lah. Kita harus selesain apa yang kita udah mulai. Intinya kayak gitu aja sih Bang. Sama ya intinya kita bisa kayak gini sampai sekarang. Ya mungkin saya ada di posisi, saya udah ada di posisi alhamdulillah di sini, posisi saya dan Raffi ada di posisi yang kalian inginkan banget, yang kalian dambakan banget. Pengen kuliah di Turki, pengen kayak lihat salju, lihat bla 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 segala macam. Kalau di Eropa, intinya dua orang tua kita menembus langit teman-teman. Intinya sama satu, minta doa aja terus sama orang tua. Tanpa dua orang tua kita bukan apa-apa di sini. Gitu ya. Ya, keren. Bismillah ya. Minta restu sama orang tua penting tuh ya. Betul. Nanti ya, Ayah Bro juga kasih restu ke anak-anaknya nih, putra-putri kesayangannya untuk bisa nyusul Kak Raffi dan Kak Aldian. Oke, kita bakal foto bareng sama Kak Raffi sama Kak Aldian. Teman-teman silakan on cam. Saya pertama-tama foto Kak Aldian sama Kak Raffi dulu berdua nih. Boleh? Kak Raffi, Kak Aldian foto berdua dulu.
Siap dengan biayanya? Siap, 1, 2, 3. Oke, bentar ya, saya copy dulu. Silakan teman-teman aktifkan kameranya. Kita akan foto bareng sama Kak Aldian dan Kak Raffi. Nanti juga kita record ya, teman-teman yang mau nonton ulang, monggo kasih tahu orang tuanya nih, ayah bunda, mama, aku habis temu Kak Raffi, Kak Aldian, semangat banget ke Turki. Gitu ya. Nah, saya kita foto bareng teman-teman ya. Teman ketiga, 1, 2, 3. Siap. Nah, terima kasih Kak Fatir, Kak Amas, Kak Arifin, Bunda, Pak Zuti dari tadi ya. Bentar saya lihat dulu. Oke teman-teman, monggo nanti WA saya di 0813 8900 1770 untuk info detailnya. Dan dengan adanya video foto bersama tadi mengakhiri acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari seluruh Indonesia yang udah hadir pada malam hari ini. Spesial thanks juga buat Kak Raffi sama Kak Aldian ya untuk berbaginya, share-nya. Ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, istighfar. Saya dari Global Edu Amanah mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman mengaktifkan soundnya, speakernya. Kita ucapkan terima kasih buat Kak Raffi dan Kak Aldian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Masih semua kalian. Terima kasih banyak Kakak. Ya, kita juga terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Teman. Kita tunggu ya di sini ya. Udah nih.